Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Sahabat yang beriman, Nabi Musa adalah nabi yang banyak diceritakan namanya di dalam Al-Quran. Nabi Musa alaihi salam banyak dianugerahi mukjizat. Di antaranya mukjizat yang populer adalah merubah tongkat menjadi ular besar dan membelah lautan. Sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya dan tonton video ini sampai selesai. Selain untuk menyelamatkan kaumnya dari kekafiran, Musa juga diutus untuk menyadarkan penguasa Mesir saat itu, yakni Fir'aun yang menahbiskan dirinya sebagai Tuhan. Kesombongan dan kekejaman Fir'aun itu membuat masyarakat Mesir takut dan tunduk kepadanya. Fir'aun juga tak segan membunuh bayi laki-laki karena dianggap akan mengganggu kerajaannya. Dalam Al-Quran, sewaktu bayi Musa sengaja dihanyutkan oleh ibunya, Aminah di Sungai Nil agar tidak dibunuh oleh bala tentara dan pengawal Fir'aun. Tindakan ibu Musa saat itu karena mendapat ilham dari Allah. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia. Dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke Sungai Nil, dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula bersedih hati. Karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Surat Al-Qasas 7. Ibn Katsir dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir menerangkan, rumah ibu Musa berada di tepi Sungai Nil. Maka ia membuat sebuah peti dan dipersiapkannya sedemikian rupa. Lalu ia menyusui bayinya dengan tenang. Dan pada suatu hari datanglah kepadanya seseorang yang ia takuti masuk ke dalam rumahnya. Maka ia pergi dan meletakkan bayinya ke dalam peti itu. Lalu ia hanyutkan ke Sungai Nil. Tetapi karena terburu-buru, ia lupa mengikatnya dengan tali. Maka peti itu terbawa hanyut oleh aliran Sungai Nil sehingga melewati istana Raja Fir'aun. Maka dipungutlah peti itu oleh dayang-dayangnya. Dan para dayang membawa peti itu kepada istri Fir'aun. Para dayang tidak mengetahui isi peti itu dan mereka merasa takut untuk membukanya tanpa sepengetahuan istri Fir'aun. Karena itulah mereka menyerahkannya kepada istri Fir'aun. Setelah istri Fir'aun membuka peti itu, ternyata di dalamnya terdapat seorang bayi laki-laki yang sangat tampan, lucu serta bercahaya. Dan Allah menjatuhkan rasa cinta ke dalam hati istri Fir'aun terhadap Musa saat memandangnya. Demikian itu merupakan kehendak Allah yang telah menakdirkan istri Fir'aun sebagai orang yang bahagia dan menakdirkan suaminya sebagai orang yang celaka. Karena itulah disebutkan oleh firman-Nya, maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Dan berkatalah istri Fir'aun, ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak. Sedangkan mereka tiada menyadari. Peti berisi bayi Musa itu lewat di depan tempat pemandian istana Fir'aun. Dayang-dayang melihat peti itu dan mengangkatnya ke tepian. Kemudian memberitahu istri Fir'aun Asyah binti Mazahim. Perempuan-perempuan itu tidak tahu apa yang ada dalam peti. Mereka tidak berani membukanya sebelum memberitahu istri Fir'aun. Semula mereka khawatir, tapi setelah dibuka dengan hati-hati, mereka kaget bukan kepalang karena isinya seorang bayi yang tampan. Ketika Fir'aun melihat bayi itu, hampir saja ia membunuhnya karena merasa takut bahwa bayi itu dari kalangan kaum Bani Israel. Seandainya saja tidak ada Asyah istrinya yang menentangnya dan melindungi bayi itu serta meminta kepadanya agar mengasihani. Kemudian Asyah istri Fir'aun meminta kepada Aminah ibu Musa untuk tinggal di istana sambil menyusui bayi itu. Tetapi ibu Musa menolak dengan alasan bahwa sesungguhnya dia mempunyai suami dan banyak anak. Ia tidak mampu tinggal di istana meninggalkan mereka. Tetapi jika istri Fir'aun menyetujui, ia mau menyusuinya di rumahnya sendiri. Akhirnya istri Fir'aun menyetujui usulnya dan memberinya perbelanjaan, pakaian, hubungan yang akrab, perlakuan yang baik, dan hadiah yang berlimpah. Pada akhirnya ibu Musa pulang ke rumahnya dengan membawa anaknya dengan hati yang puas lagi disukai. Ternyata Allah telah menggantinya dengan rasa aman yang pada sebelumnya ia selalu dicekam oleh rasa takut. Dan Allah memberinya kemuliaan dan kedudukan serta rezeki yang mengalir secara berlimpah. Setelah dewasa, Musa kemudian diutus untuk menyadarkan Fir'aun. Tak hanya itu,
Musa juga dihadapkan pada pengusaha rakus yakni Karun dan politisi busuk Haman. Dan sesungguhnya telah kami utus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata kepada Firaun, Haman, dan Karun. Maka mereka berkata, ia adalah seorang ahli sihir yang pendusta. Firaun merasa khawatir bila Musa mengubah pendirian manusia dan mengganti tradisi dan adat istiadat mereka yang selama itu telah dibina oleh dia. Dalam sikapnya ini Firaun berpura-pura sebagai seorang yang mengharapkan kebaikan bagi manusia. Dia memperingatkan manusia dari Musa as. Padahal kenyataannya dia adalah maling teriak maling. Musa datang kepadanya dengan membawa risalah dari Allah dan tiada yang membantunya kecuali hanya saudara kandungnya, yaitu Nabi Harun as. Tetapi Firaun membangkang, angkuh serta egois, emosi dan kecongkakannya makin menjadi-jadi. Bahkan dia mengaku-ngaku hal yang tidak pantas bagi dirinya, berani berbuat kurang ajar terhadap Allah, serta menghina dan menganiaya golongan orang-orang yang beriman dari kalangan kaum Bani Israel. Akan tetapi, Allah memelihara rasulnya yaitu Nabi Musa, dan Nabi Harun serta meliputi keduanya dengan pertolongannya dan menjaganya dengan mata kekuasaannya yang tidak pernah tidur. Hujah, perdebatan, dan mukjizat-mukjizat ditegakkan di tangan Nabi Musa. Dan Allah menamparkannya melalui Nabi Musa secara berangsur-angsur dan berturut-turut, sehingga membuat akal kebingungan dan hati merasa kagum dengannya. Di hadapan mukjizat-mukjizat itu tiada suatu daya upaya pun yang dapat menghadapinya. Hal seperti itu tidak lain kecuali datang dari orang yang dikuatkan oleh Allah SWT. Setiap kali mukjizat muncul, disusul dengan mukjizat lainnya yang lebih mengagumkan. Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya semoga Allah melaknat mereka tetap bersikeras mendustakan semua mukjizat itu, mengingkarinya dan menyombongkan diri terhadapnya, sehingga pada akhirnya Allah menimpakan azabnya kepada mereka dengan azab yang tidak dapat dihindari, yaitu Allah menenggelamkan mereka semuanya dalam sekejap. Sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.